Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada minggu yang lalu sudah membahas tentang adab melaksanakan sholat Jum'ah ya, dari mulai sejak Kamis sampai selesai khutbah. Maka pada malam ini akan melanjutkan qala musannaf rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi setelah selesai melaksanakan sholat Jumat ya, fa idza farughta ya, dan apabila Anda telah selesai, ini maksudnya selesai melaksanakan sholat Jumat, wasalimta, dan Anda salam ya, fakro, maka bacalah Al-Fatihata, yaitu Al-Fatihah, qabla anta takallama, sebelum Anda berbicara, sab'a marrotin, dengan 7 kali. Nah, ini baru ketemu dasar ya. Setelah sholat Jum'ah itu di beberapa masjid punya tradisi atau kebiasaan zikirnya itu surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian ditambah Al-Ikhlas 7 kali, terus Mu'awwadatain 7 kali ya. Ternyata sumbernya ada di kitab Bidayatul Hidayah. Pengaruh kitab ini berarti cukup besar di Nusantara ya, di Indonesia. Saya boleh bercerita ya, menemukan model tradisi yang seperti ini. Kalau tradisi perkotaan ya ada, tapi masjid-masjid yang tua. Tapi kalau masjid yang baru nampaknya selesai salam ya tidak lama terus bubar jamaah. Tradisi baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian disambung An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Ini ternyata di kampung saya di Demak itu sejak kecil saya merasakan zikir yang seperti ini. Terus ketika di sini ya, masjid sebelah ini juga sama, punya tradisi zikir yang sama seperti ini. Nah, tapi ada tambahan Ilahilastulil Firdaus ya. Kalau di Demak juga ditambah selesai itu Ilahilastulil Firdaus. Di sini juga ditambah sama Ilahilastulil Firdaus. Terus di masjid kota saya menemukan
di Masjid Matraman itu selesai sholat Jumat juga ada zikir seperti ini, cuma tidak ada ilahilastulil firdosnya. Jadi artinya kalau kita cari rujukan yang menjadi sumber kenapa ya masjid-masjid di berbagai tempat ini mengamalkan zikir yang demikian, ternyata ada rujukannya, yaitu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terus untuk apa? Ini tentu kan perlu tahu argumentasinya. Bagi yang tidak sepakat, wah itu bid'ah itu, dia akan mudah dengan cepat berkata seperti itu. Tapi tentu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ya, semua memiliki dasar yang hadisnya dari Anas anan nabiyya qala man qara'a idza salamal imam yaumal jum'ah qabla ayyasna rijlahu fatihatul kitab wa qul huwallahu wal mu'awwidatan sab'an ghafara lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa ato minal ajri bi'adati kulli man amana billah wa rasulih. Ini dasar yang dikutip oleh Imam Ghazali, kemudian dijelaskan di dalam syarahnya ya, ternyata sumbernya hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi karena itu ya kita ya harus tetap mengamalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan masjid-masjid ya, yang dari dulu sampai sekarang ini. Ternyata dasarnya pun ada. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan ya, wal ikhlas sab'an wal mu'awwadatain, dan surat qul a'udzu birabbin nas dan Al-Falaq ya. Ini sab'an 7 kali juga. Terus apa manfaatnya? Fadzalika, maka demikian itu ya'simuka ya, akan menjagamu ya, minal jum'ati, dari jum'ah, ilal jum'atil ukhra, kepada Jumat yang lainnya atau Jumat yang akan datang. Jadi ini manfaatnya. Artinya bahwa ucapan zikir-zikir tadi itu menjadi perisai, menjadi penjaga bagi orang-orang yang mengamalkan zikir yang seperti ini. Kemudian berikutnya, wa yakunu, dan ada apa bacaan zikir tadi, khirzan, sebagai penjaga, sebagai pemprotek ya, memprotek laka bagimu minas syaitoni, dari setan. Artinya manfaat dari bacaan-bacaan tadi ya, dari Jumat sekarang hingga Jumat yang akan datang akan diprotek oleh Allah. Kemudian yang kedua akan dijaga dari yaitu tipu daya setan. Gitu. Wakul, dan bacalah ya, ba'da dzalika, sesudah itu ya, sesudah itu doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ahnini bihalalika an haramika wa bitu'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwa. Ini doa untuk menutup dari bacaan tadi. Baru setelah itu ilahilastulil firdos itu. Nah, kalau dihafalin gampang ya, Allahumma ya Allah ya Ghaniyu, wahai zat yang maha kaya, ya Hamidu, wahai zat ya yang maha
zat yang memiliki ya pujian. Ya mubdi'u, zat yang memiliki sifat mubdi, memulai. Ya mu'idu, zat yang memiliki, yang mengembalikan. Ya rahimu, zat yang maha pengasih. Ya wadud, zat yang maha pengasih. Ahnini, ya, kayakanlah kami, ya, bihalalika, dengan rezeki halal darimu, an haramika, dari rezeki yang haram darimu. Ini ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramik. Ini doa minta kepada Allah supaya diberikan rezeki, dicukupkan oleh Allah rezeki yang halal, yang berkah, dijauhkan dari rezeki yang haram. Nah, kalau doa ini kita istiqomahkan, ya insya Allah kita akan merasakan mendapatkan protek dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya misalkan ada satu peluang bisnis, gitu. Tapi dalam bisnis itu ternyata kalau ditindaklanjuti rezekinya bukan yang halal atau thayyiban, gitu. Karena di situ banyak syubhat dan macam-macam, potensi jatuh kepada keharaman itu tinggi. Nah, ketika seorang hamba dijaga oleh Allah, ya, bihaqi hadat doa, dengan hak doa ini, ya Allah punya banyak cara. Ya bisa jadi bisnisnya tiba-tiba tidak jadi. Nah, secara hitung-hitungan matematik, wah, dia sudah mimpi, sudah menghayal kemana-mana gitu. Karena akan mendapatkan nilai sekian, sekian, nanti dapat beli ini itu gitu. Khayalannya sudah melampaui kenyataan. Tapi karena Allah sayang, ya sayang itu apa? Karena sumber rezeki ini tidak halal, ya berpotensi rezeki menimbulkan rezeki yang haram. Kalau rezeki yang haram ini masuk ke dalam mulut kemudian berproses, itu bukan menambah kedekatan dengan Allah, tapi justru menambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dampaknya orang yang terselip harta yang haram, tanda-tandanya berat untuk melaksanakan ibadah. Jadi dorongan untuk ke fahsya dan mungkar itu lebih tinggi. Jadi karena itu kalau kita, ya misalkan ada sebuah peluang kok tiba-tiba batal, tidak jadi, ya kita husnudon kepada Allah. Bisa jadi Allah sedang menjaga kita. Sebab kalau dibiarkan, ya potensi untuk kemasukan barang haram itu tinggi. Apalagi bisnisnya itu ya penuh dengan manipulasi, penuh dengan tipu daya, penuh dengan rekayasa. Nah, bagaimana kalau hasilnya kita makan baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita? Nah, ini ada cara penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini cukup bagus, ya. Ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika. Itu. Kemudian yang berikutnya wa bita'atika, dan dengan ketaatanmu. Jadi maksudnya diberikan rezeki ketaatan. Rezeki ketaatan ini rezeki yang sifatnya anugerah keimanan, anugerah ruhaniyah. Nah, ini termasuk ketaatan. Menjalankan ketaatan enteng. Menjalankan sholat jamaah enteng. Menjalankan kebaikan enteng. Ini rezeki. Rezeki ketaatan. Ada juga orang yang
mungkin secara materi diberikan rezeki melimpah, tapi rezeki ketaatannya nggak ada, maka akan dilihat hasilnya. Ya, kaya sih kaya, datang ke masjid berat, ya, datang ke musola berat, mengeluarkan infak sedekah berat. Gitu. Jadi hanya diberikan rezeki lahiriah, tapi batiniahnya tidak diberikan rezeki. Maka bersyukur ya kalau ada orang yang rezekinya lahir batin, diberikan kemudian rezeki yang melimpah, tapi ketaatannya juga dia istiqomah. Ini yang istimewa. Mungkin yang masih separuh-separuh, rezeki lahiriah ya pas-pasan, tapi rezeki batiniah untuk taat diberikan melimpah. Tapi ada juga ya, secara materi dia melimpah, tapi rezeki batiniah minus. Nah, kita idealnya minta yang tadi melimpah lahiriah, batiniahnya juga ahli tahajud, ahli zikir, ahli sedekah. Nah, ini istimewa. Nah, tapi kita kembalikan kepada Allah. Artinya kita sudah paham ilmu, ya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri dan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya terkadang kita sebagai hamba itu yang belum paham ilmu tauhid, sering ngedumelnya. Ya. Kalau ada peluang bisnis kemudian tiba-tiba meleset gitu. Karena hakikatnya yang mengatur rezeki ya Allah. Proyek sebesar apapun, sekecil apapun, ya yang menentukan hakikatnya Allah. Apakah itu akan menjadi sumber rezeki yang halal atau tidak, ya Allah yang menentukan. Maka sikap kita ya pasrah kepada Allah. Kalau memang itu bisa menjadi sumber yang halalan thayyiban, ya alhamdulillah. Tapi andai tidak, ya kita husnudzon kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat hambanya. Nah itu. Wa bi ta'atika, dan dengan ketaatan kepadamu, an haramika, dari keharamanmu, dari larangan. Jadi dijauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dirasakan ya, bagi orang yang mendapatkan penjagaan Allah. Untuk jatuh kepada maksiat itu sulit. Selalu ada cara, Allah menutup pintu-pintu untuk kemaksiatan. Tapi sebaliknya kalau ada hamba yang sedang disesatkan oleh Allah, maka dibukalah akses pintu kemaksiatan. Sehingga maksiat itu datang dengan sendirinya, kemudian di situ ada hawa nafsu, maka jadilah. Tapi ketika ada orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah, ya, itu ketika ada peluang-peluang maksiat, itu akan diprotek, dijaga oleh Allah, ditutup pintu-pintunya oleh Allah. Ini salah satu cara Allah menjaga hambanya dari hal-hal yang bersifat haram atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang mana kemaksiatan itu jelas adalah larangan Allah. Itu maka bersyukur kalau kita merasakan ya enteng ibadah, enteng zikir, enteng berbuat baik. Ya, kemudian untuk maksiat itu berat, sulit. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah. Berarti ada rezeki batiniah yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari hal yang haram dan terhindar dari segala yang maksiat. Wa bi fadlika, dan dengan anugerahmu. Nah, ini juga penting bahwa kita menjadi enteng ibadah itu juga min fadlika, dari anugerah Allah.
Jangan sampai sudah diberikan enteng ibadah kemudian ditutup hati kita. Ini banyak orang yang diberikan rajin jamaah, rajin sedekah, tapi tidak sempurna rezekinya. Karena dia tidak bisa mengembalikan bahwa itu sebagai anugerah dari Allah, tapi dianggap itu sebagai kehebatan dirinya. Dia rajin sholat, ya karena merasa ini karena saya. Gitu. Dia rajin sedekah, dia tidak bisa mengembalikan kepada Allah, tapi ini ya karena saya. Maka rezeki yang seperti ini, ya dia sudah diberikan rezeki kemudahan, melaksanakan ibadah, memberi, tapi masih terhijab pandangan hatinya, sehingga melihat ketaatan yang dilakukan bukan mengembalikan kepada Allah, tapi yang dilihat adalah dirinya. Ini rezeki sudah bagus tapi tidak sempurna. Nah, yang ideal adalah wa bi fadlika. Kita harus bisa memandang semua min fadlik, semua anugerah Allah. Kita bisa sholat juga min fadlik, kita bisa ngaji min fadlik, kita bisa fajar juga, semua min fadlik dari anugerah Allah. Kita sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Nah, karena itu sikap batin yang seperti ini, ya inilah yang pas, yang artinya ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlika, dan dengan anugerahmu ya Allah, aman dari seseorang siwaka selainmu. Jadi dengan mendapatkan anugerah dari Allah sehingga tidak dilihat, tidak nampak selain dirimu. Gitu. Dia ibadah sholat yang diingat Allah, karena dia bisa wudhu, bisa melangkah ke masjid. Ini semua anugerah Allah. Jadi nggak ada yang dipandang kepada selain Allah. Begitu juga dalam hal-hal amal yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, juga yang dipandang adalah Allah. Dia memberi kepada tetangga, saudara, dikembalikan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nah, maka orang yang sudah mendapatkan anugerah batinnya, ya bisa memandang bahwa semua adalah anugerah dari Allah, sehingga tidak tersisa sedikit pun, yaitu aman siwak dari seseorang selain. Semua dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian selanjutnya ya summa sholli ba'dal jum'ah rokaatain. Nah, setelah doa tadi ya, itu saya ya selalu memperhatikan setelah baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, kemudian Al-Falaq 7, terus An-Nas 7, nah, ditutup dengan doa ini. Nah, itu setelah itu biasanya ada tambahan ilahilastulil firdausi ahla. Ini juga ada manfaatnya juga. Nah, gitu. Jadi kenapa orang-orang meyakini dengan ilahilastulil firdausi ahla ini? Karena ada salah satu fadilah yang istimewa, yaitu tidak akan diberikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini salah satu keutamaan setelah baca doa-doa tadi ditambah dengan ilahilastulil firdausi ahla. Kemudian ini ada tambahan, yuqalu, dikatakan, man dawama ala hadad doa, man barang siapa, dawama yang melanggengkan, siapa man ala hadad doa, atas doa ini, ahnahullah, maka Allah akan mencukupinya, an kholqihi, dari cipta, dari makhluknya. Jadi artinya orang yang istiqomah dengan doa tadi, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah, ta'aluk di dalam hati seorang hamba itu hanya kepada Allah.
Jadi makhluk nggak kelihatan, sirna. Yang ada hanya Allah, yang punya kuasa hanya Allah. Itu. Wa razaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari sekiranya yang tidak terduga. Nah, ini kalau bisa ya Jumat depan ya mulai sudah kita amalkan ya. Setelah kita mendengar teori ilmu, kemudian ada kesempatan mengamalkan, ya amalkan. Gitu. Jangan kita sampai sudah paham ilmu, ada kesempatan mengamalkan, kemudian kita mengabaikan. Nah, ini artinya bahwa ilmu yang kita pahami tidak dimanfaatkan. Akhirnya menjadi ilmu yang tidak manfaat. Tapi kalau kita mendengar, kemudian pelan-pelan kita mulai sedikit-sedikit bertahap mengamalkan, kemudian terus istiqomah, ini berarti progres ilmunya ini indikasi untuk mencapai tahap manfaat itu nyata gitu. Jadi ada progres perubahan di dalam dirinya, yaitu mulai istiqomah di dalam pengamalannya. Jadi tidak anget-anget tai ayam kalau istilah orang Jawa. Anget-anget tai ayam itu pas lagi eling ya dia rajin mengamalkan, tapi pas lagi lupa ya sama sekali enggak mengamalkan. Ya, idealnya bertahap ya, bertahap, karena dengan tadrid ya, tadrij bertahap ini untuk memanage nafsu kita. Nafsu kita ini enggak bisa misalkan dipaksa sekaligus sekian-sekian itu enggak bisa. Pasti nanti akan mencari celah. Kalau suatu saat ketemu celahnya, ya akhirnya menjadi sama sekali gak zikir gitu. Nah, lebih baik kita bertahap pelan-pelan, yang penting progresnya itu semakin membaik gitu. Setelah selesai ini semua, ya ditambah ilahi lastulil firdos ya 7 kali ya lebih sempurna ya, karena ada nilai-nilai manfaatnya dan fadilahnya. Dan kalau kita hayati syair ilahi lastulil firdausi ahla ini juga sebuah muhasabah, sebuah munajat ya. Jadi dengan kita mengucapkan, kita merenungi maknanya, ini akan muncul kesadaran baru. Nah, coba kita sedikit uraya. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, lastu lil firdaus, aku tidak layak untuk menjadi ahli surga firdaus. Jadi lastu lil firdaus ahla. Jadi ilahi, aku tidak layak untuk menjadi penghuni surga firdaus. Ya, jadi merasakan tidak layak, karena ya ibadahnya masih nggak sempurna, penyakit riak masih ada, ujub masih ada, takabur masih ada. Bagaimana mungkin kemudian nuntut dan merasa layak untuk masuk surga firdaus gitu. Akan tetapi wala aqwa, aku tidak kuat alan nari jahimi, yaitu atas panasnya neraka jahim gitu. Jadi satu sisi merasa tidak pantas menjadi penghuni surga firdaus, tapi di sisi lain juga tidak kuat menahan bara api neraka jahim. Terus fahab li taubatan, oleh karena itu ya Rabbi fahab li, maka berilah li kepadaku taubatan yaitu taubat, kesempatan untuk taubat. Fahab li taubatan wahfir tunubi, wahfir tunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi mohon diterima taubat hamba ya Allah. Fa innaka ghafirud dzanbil adimi, sesungguhnya engkau zat yang mengampuni segala
dosa. Nah, ini salah satu syair ya yang memiliki makna yang cukup menggugah ya kesadaran kita. Ini kalau syairnya kita pahami maknanya, tidak sebatas kita ucapkan tapi pahami dari kata per kata, kemudian muncul kesadaran dari dalam diri kita. Itu. Kemudian selanjutnya summa sholli ba'dal jum'ah rakaataini. Summa sholli, kemudian salat ba'dal jum'ati, sudah Jumat, rakaataini 2 rakaat. Ini. Ya, jadi salat sunnah ba'diyah ini bisa 2 rakaat. Sumbernya dari siapa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Au arba'an atau 4. Kalau 4 ngikuti hadis siapa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada pilihan. Au sitan atau 6. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali wa Abdullah bin Abbas. Ya, masna 2 kali, masna 2 kali. Nah, terus bagaimana menurut kita? Ini ada pilihan ya. Mulai dari 2, dasarnya juga ada, 4 juga ada, 6 juga ada. Kita lebih baik mengambil posisi yang paling minimal dulu. Ya. Misalnya dari 2 dulu. 2 bisa istiqomah, ini luar biasa. Nah, karena untuk bisa naik ke tahap berikutnya, 2 pondasi 2 ini harus sudah kokoh dulu. Sehingga nanti ketika naik menjadi 4 rakaat, menurut nafsu ini enteng, tidak berat. Tapi kalau ya yang tadi anget-anget ayam, wah 6 boleh ya? Ya boleh gitu. Kemudian langsung 6. Ya, disuruh 4, ngapain 4, 6 aja boleh. Tapi bisa lihat, ya pasti nafsunya akan melihat celah. Jumat yang akan datang itu. Ketika nafsunya itu lagi dominan, akhirnya enggak sholat sunnah sama sekali. Wah, kebayang 6 kan, 6 kali salam, wah, udah berat. 4 rakaat berat lagi gitu. Nah, maka lebih baik ya dari 2 dulu, yang penting istiqomah. Ketika 2 sudah istiqomah, mau menaikkan ya menjadi 4 ya, kemudian 6, itu nafsu kita ini sudah berproses, jadi tidak kaget gitu. Jadi perlu teknik ya dalam membaca nafsu diri kita. Jadi jangan terus dipaksa. Kemudian selanjutnya fakulu dzalika, dan setiap dari itu marwiyun diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah ini semua ada rujukannya. Sumbernya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin, dalam keadaan mukhtalifatin yang berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan, Ibnu Umar pernah menyaksikan Rasulullah sholat sunnah ba'da Jum'ah 2 kali. Kemudian sahabat Abu Bakar pernah menyaksikan Rasulullah sholat sunnah 4 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas pernah melihat Rasulullah sholat sunnah 6 rakaat. Jadi semua ada dasarnya. Kemudian kembali kepada diri kita, yaitu bagaimana memanage nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa memanage, tadi misalkan, wah ini ada 6, langsung 6 misalkan, pasti nggak bertahan lama. Nanti
antipati bisa sama sekali nggak mau sholat sunnah ba'da Jum'ah malah, karena sudah kebayang 6 rakaat atau 4 rakaat itu. Summa lazim, kemudian menetaplah al-masjidah di masjid ilal maghribi, sampai maghrib. Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan situasi personalnya. Kalau orang-orang kantor ya tentu tidak bisa ya, di kantor-kantor itu ya khutbah secukupnya, kemudian sholat sunnah selesai, terus mereka makan siang, kemudian balik ke kantor lagi gitu. Ini ya memang kondisi yang ideal bagi para pekerja di kantor. Yang bisa seperti ini lazim al masjid ilal maghrib, ini orang yang sudah tidak punya aktivitas duniawi tapi rezekinya sudah cukup. Ini cari yang begini kan susah. Nah, rata-rata kalau di perkotaan semua memiliki aktivitas. Nah, bagi orang yang memiliki waktu, dan tentu waktu bisa beribadah dengan tenang, itu apabila syarat ekonominya juga mapan. Itu contoh misalkan dia maksain habis dari sholat sunnah tadi lazim al masjid ilal maghrib. Sementara di rumah ada keluarga, ada aktivitas yang ditinggalkan, akhirnya menambah masalah. Jadi memahami penjelasan dalam kitab ini ya harus disesuaikan dengan situasi personalnya, sesuai dengan profesi kita. Kita mengambil yang memiliki maslahah lebih terbuka, lebih umum daripada kita memahami secara teks kemudian menimbulkan madorot itu. Au ilal asri utawa sampai asar itu. Ini khusus bagi orang yang punya waktu leluasa. Siapa yang bisa? Ya seperti para kiai yang ada di pesantren yang memang aktivitasnya sehari-hari hanya ngaji, ngajar santri, ya kemudian hari Jumat itu libur, ya. Begitu juga para santri yang memang fokus waktunya untuk ngaji dan ngaji, kemudian hari Jumat juga libur, bisa dimanfaatkan dengan mengikuti seperti ini, nggak ada masalah. Tapi kalau bagi para kiai ya juga harus terukur, ya paling tidak ekonominya ya cukup, ya istilahnya sudah ada sumber ekonomi yang menopang sehingga dalam saat dia iktikaf di masjid sampai asar atau maghrib pikirannya itu bisa fokus gitu. Jangan sampai kita salah kaifiat. Salah kaifiat itu begini. Dia secara fisik ya di masjid iktikaf, tapi hati dan pikirannya di rumah. Kenapa? Ya karena ya di rumah nggak ada yang dimasak atau tidak meninggalkan sesuatu buat anak istri. Itu. Nah, ini yang iktikaf yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Maka dalam iktikaf ini harus terukur, jadi tidak bisa hanya ikut-ikutan kemudian tidak mengukur diri, karena hanya diri kita yang tahu. Nah, itu. Dalam iktikaf pun ya harus fokus, tentu ini ada kaifiatnya, ada zikir-zikir yang dibaca. Itu. Kalau dia iktikaf gak punya ilmu, kemudian bawa HP, ya sudah, ya iktikaf jasadnya aja di masjid, tapi pikiran dan aktivitasnya ya melalui sarana HP bisa melalang buana. Ini juga tidak memperoleh fadilah dari iktikaf. Wakun dan jadilah husnal muraqabi, yaitu
melakukan kebaikan dari muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu istilahnya kalau bahasa pesantren itu niti-niti. Ya, niti-niti itu kalau diartikan bahasa kita ini ya melihat ke dalam diri, kemudian mencari celah-celah kekurangan kita. Itu sehingga kita muncul sikap hati-hati. Ya, dalam muraqabahnya misalkan, oh saya kemarin melakukan ini, ya, ternyata ini tidak baik, berarti saya harus begini gitu. Maka akan bermanfaat ya kalau iktikafnya ini benar-benar memahami ilmu. Jadi ada muraqabahnya, ada introspeksi ke dalam diri. Tidak sekedar ya iktikaf ya hanya numpang tidur di masjid kemudian tidak memahami ilmunya. Akhirnya sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Lisaati bagi waktu asyarifati yang mulia, fa innaha maka sesungguhnya muraqabah mubhamatun itu memberikan ya fa innaha mubhamatun fi jam'il yaum gitu. Jadi muraqabah ini ya bisa dilakukan fi jam'il yaum ya berarti keseluruhan hari. Ya dengan catatan tadi ya yaitu menyadari betul kemampuan diri kita dan harus terukur gitu. Kalau sampai fi jami'il yaum tanpa terukur hanya ikut-ikutan ya kita bisa lihat itu. Kalau menjelang akhir Ramadan banyak orang iktikaf tidak disertai ilmu, ya kita bisa lihat aktivitasnya. Nah, di situ ya hanya sekedar pindah tidur gitu. Nah, sementara maksud dan tujuan iktikaf itu dalam kitab ini yaitu mencari keheningan di dalam diri, menanggalkan seluruh aktivitas duniawi, mengosongkan hati dan pikiran supaya hati dan pikiran semata-mata selalu ingat kepada Allah. Nah, untuk mencapai ini ya persyaratan perlengkapan lahiriahnya pun harus mendukung. Kalau tidak ya sia-sia ya. Fasa'aka mudah-mudahan dirimu antat rokaha kamu akan menemukannya wa anta khosyi'un lillah. Jadi tujuan daripada iktikaf setelah selesai sholat Jum'ah sampai asar untuk sampai maghrib itu dalam rangka tadi mengosongkan hati pikiran ya supaya apa? Supaya khosyi'un lillah, supaya hatinya khusyuk, hatinya mesra, yang ada di dalam hatinya ma fi qalbi siwallah. Itu targetnya seperti itu. Mutadallilun ya merasa diri hina ya. Mutadoriun ya selalu berupaya untuk menambah ketaatan ya. Wala tahdur fil jami' majalisul khalqi wa huwa alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang.